Salam sejahtera buat kita yang menonton tayangan video ini. Dalam beberapa hari ini ada berita-berita yang menurut saya itu sangat menggemparkan dalam dunia peradilan. Kita tahu kira-kira 5 hari yang lalu ada 3 orang hakim dari PN Surabaya yang sudah dilakukan penangkapan oleh Kejaksaan Agung. Ya, jadi 3 orang hakim itu adalah Erintua Demanik, Heru Hanindyo, lalu yang ketiga adalah Mangapul. Nah, mereka ini ditangkap terkait dengan kasus pembebasan Ronald Tanur yang diduga melakukan pembunuhan terhadap pacarnya Dini Sera. Akan tetapi ternyata peristiwa atau perbuatan-perbuatan ini ternyata tidak hanya sampai di sini. Katakanlah settingan atau planning dari perbuatan-perbuatan jahat ini kemudian berlanjut sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Dan kami sendiri ketika mendengarkan pemaparan dari Kapuspenkum Kejaksaan Agung kemarin malam itu sangat terkejut dengan ditangkapnya satu orang mantan petinggi di Mahkamah Agung, yaitu mantan petinggi ini kalau kami dengar dari pemaparan dari pihak Kejaksaan Agung adalah Bapak JR. Inisialnya JR yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Badan Pendidikan dan Latihan Badiklat di Mahkamah Agung. Jabatan yang cukup tinggi dan punya pengaruh yang besar di Mahkamah Agung. Lalu kemudian ada settingan dari ibu atau pengacara LR yang menjadi pengacara Ronald Tanur di Surabaya. Mereka menyusun skenario, membuat rencana agar perkara yang diputuskan bebas oleh Majelis Erintua Demanik itu dikawal di Mahkamah Agung. Apa tujuannya dikawal? Agar di Mahkamah Agung putusan PN Surabaya itu dikuatkan. Artinya kalau dikuatkan, berarti menyatakan bahwa Ronald Tanur harus bebas dari tuntutan dan tuduhan hukum. Kira-kira seperti itu rencananya. Jadi bayangkan putusan yang begitu kontroversi yang terjadi di Surabaya itu kemudian dikawal sampai ke Mahkamah Agung. Kemudian Bapak JR ini tadi, inisial ZR ini akhirnya ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Nah, yang membuat kita sangat terkejut, yang membuat saya pribadi sangat terkejut ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan. Ada 2 tempat penggeledahan, satu di Bali dan kemudian yang kedua di rumah dari tersangka ZR ini. Ditemukanlah di sana uang senilai 920 miliar. Ini 920 miliar lebih, hampir 1 triliun. Ini pekerjaan gila-gilaan dalam berdagang hukum. Penonton semua, Bapak Ibu yang ada yang menyaksikan ini pekerjaan-pekerjaan yang memang berarti sudah lama menjadi pekerjaan mereka. Memang berarti mereka menjual hukum itu selama ini, sehingga uang yang mereka punya itu begitu banyak. Jadi menurut keterangan dari Kapuspen Kejaksaan Agung bahwa mereka menemukan uang itu di brankas Bapak ZR. Nah, untuk menjalankan skenario dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya ini, di sana diterangkan bahwa berdasarkan catatan-catatan yang disita oleh kejaksaan bahwa uang telah disiapkan sebanyak 5 miliar untuk majelis hakim yang menangani perkara di Mahkamah Agung. Lalu uang 1 miliar sebagai fee untuk Bapak ZR. Lalu kemudian akhirnya mereka tertangkap, dan ini yang sangat mengejutkan yang saya sampaikan tadi, temuan uang dalam mata uang asing. Kami coba mencatat kembali dalam bentuk mata uang asing itu, dalam bentuk dolar Singapura 74 jutaan, dalam bentuk dolar Amerika
1.897.000. Dalam bentuk mata uang euro 71.200, dolar Hongkong 483.000, dan dalam bentuk uang rupiah 5 miliar lebih. Jadi di total semua uang itu 920 miliar lebih, hampir 1 triliun. Saya mikir, berarti selama ini uang yang dikumpulkan ini, uang yang didapat ini, mereka hasil memeras dari pencari keadilan. Dan sebelum kita lupa, ada temuan emas batangan. Emas batangan 51 kilo. Luar biasa. Jadi hari ini ada satu korban lagi dari konspirasi dari orang-orang yang memperdagangkan hukum, dari hakim yang memperdagangkan hukum. Ada satu orang lagi yang menjadi korbannya. Tetapi kita harus tahu, kalau hari ini kita katakan dia korban, mungkin berpuluh-puluh tahun banyak orang jadi korban yang dia buat dari pekerjaan gila seperti ini. Jadi memang Mahkamah Agung mungkin patut mengoreksi. Mahkamah Agung mungkin sudah harus mengevaluasi dan mulai harus terbuka, dan matanya harus terbuka, telinganya harus tajam. Tetapi lagi-lagi masyarakat ini sudah terlanjur tidak percaya. Masyarakat ini sudah merasa tidak ada lagi lembaga peradilan yang bisa dipercaya. Jadi ya, mari bersama-sama masyarakat yang akan mengawal sekarang semua oknum-oknum yang terlibat di dalam menjalankan hukum ini. Nah, kita belum tahu seperti apa nantinya keputusan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap 4 orang hakim ini. Harusnya mereka langsung dipecat, harusnya tidak perlu tunggu lama-lama, mereka harus mengajukan itu langsung ke Presiden. Jadi tentu kita akan bingung dengan jumlah uang yang begitu besar yang mereka peroleh dari hasil memperjualbelikan hukum, memperjualbelikan kewenangan. Nah, jadi kami juga di daerah-daerah ini sering mengalami hal yang sama. Jadi hukum itu tidak berjalan lagi sesuai dengan fakta-fakta dan bukti. Nah, hukum itu akan melihat dan mendengar di mana nilai rupiah yang paling banyak, maka kesanalah dia akan condong. Itulah yang menjadi keluhan kami sebagai masyarakat, itulah yang menjadi keluhan kami sebagai praktisi hukum. Lagi-lagi tentunya kita berharap kepada Presiden terpilih, tentu telah memilih menteri-menteri yang bergerak di bidang hukum dan HAM untuk bisa memberantas, paling tidak mungkin mengurangi tindak pidana korupsi. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu para hakim mengeluh agar gaji mereka dinaikkan. Saya sendiri terus terang merasa permintaan agar gaji hakim itu dinaikkan adalah hal yang wajar. Karena apa? Supaya di kemudian hari tidak ada lagi alasan ketika mereka melakukan kejahatan dengan alasan gaji yang mereka terima setiap bulan itu tidak cukup. Jadi sebaiknya gaji mereka dinaikkan supaya bagi hakim yang memang sungguh-sungguh bekerja, bagi hakim yang jujur, tidak iri hati melihat tingkah laku hakim-hakim yang hidupnya hedonisme ini. Saya percaya mereka melakukan korupsi, mereka menjual belikan kewenangan mereka ini hanya karena pola hidup. Tidak bisa menguasai pola hidupnya hedonisme. Sebagai penutup, saya teringat kata-kata yang dikeluarkan oleh Mahatma Gandhi, mantan Perdana Menteri India. Dia katakan begini, isi dunia ini cukup untuk memenuhi seluruh umat manusia, tapi tidak akan cukup untuk satu orang yang rakus. Bayangkan, karena naluri kerakusan itu tidak pernah cukup. Apapun akan dia ambil, apapun akan dia curi. Itulah orang yang rakus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.